Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori untuk masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yakni teori Arab, yang kedua teori Cina, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori India, dan yang kelima yang pertama yakni teori Arab. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti dengan jalur perdagangan yang sangat ramai dan bersifat internasional. Itu sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka tersebut, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Yang kedua yakni teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di daerah Jawa berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia sejauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu, Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang atau perdagangan. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa yang menyatakan menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Untuk yang ketiga yakni teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Hansen Jajaningrat. Teori Persia lebih menitikberatkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Di antaranya yang pertama adanya peringatan 10 Muharram atau disebut dengan Asyura atas meninggalnya Hasan bin Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yakni adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga yakni penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem pengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang kelima yakni ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Di samping itu juga adanya perkampungan Leren di lereng daerah Gresik. Leren adalah sebuah nama satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Yang keempat yakni teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut dengan 5 tempat asal Islam di India. Yang pertama yaitu Gujarat, Jambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Menurut teori ini, para wali songo pun berasal dari Hadramaut, Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut wali songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Campa, atau tempat lainnya. Namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada sebagai asal muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Said atau Syarif. Untuk yang kelima yakni teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Brunessen yang dikutip dari Maflek Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang Kurdi dari daerah Turki. Ia mencatat sejumlah data. Yang pertama yakni banyaknya Islam atau ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia, dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Misalkan kitab Tanwir al-Qulub karangan Muhammad Amin al-Qurd
Kurdi populer di kalangan tarekat Naqsabandi di Indonesia. Kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Satariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani yang kebanyakan muridnya orang Indonesia adalah ulama Kurdi. Yang ketiga, yakni tradisi Al-Barjanji yang sangat populer di Indonesia, dibacakan setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal, saat akikah, syukuran, dan tradisi lain-lainnya. Selanjutnya yakni strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, dengan jalur perdagangan. Perdagangan merupakan cara yang efektif penyebaran Islam pada waktu itu, dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan para raja, bangsawan, dan rakyat biasa untuk memperoleh barang dagangnya tersebut. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka, kerajaan Sumatera Pasai di Aceh. Maka makin ramai para ulama dan pedagang akan datang ke Nusantara. Di samping mereka dengan berjualan, mereka pun juga menyiarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua yakni jalur perkawinan. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang Muslim dengan wanita di Indonesia. Melalui pernikahan ini tidak hanya menjadikan pengaruh agama Islam semakin banyak, namun juga semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Apalagi jika pernikahan terjadi antara keluarga bangsawan dengan keluarga saudara Muslim, tentu akan menguatkan posisi tawar mereka di masyarakat. Dari pernikahan ini kemudian terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di Indonesia. Sebagai contoh yang dapat ditemukan dalam pernikahan antara Raden Ahmad atau Sunan Ampel dengan Nyai Manilah dan Raja Brawijaya kelima, yang ketiga yakni jalur kesenian. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda seperti Wali Songo. Penyebar Islam dengan melalui kesenian atau budaya, termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik pada ajaran-ajaran Islam. Misalnya, yang pertama, Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran dalam pertunjukan seninya, tapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Meski sebagian cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selain wayang, bentuk kesenian yang lainnya yang disajikan media Islamisasi adalah sastra atau hikayat, babat, dan sebagainya. Seni arsitektur seperti terlihat pada bentuk-bentuk masjid peninggalan para ulama atau wali songo, dan seni ukir yang banyak terdapat di kediaman atau masjid-masjid peninggalan para wali, yakni para tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Adapun ini yakni Wali Songo. Wali Songo sangat dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah terpenting bagian utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, yang terdapat di Jawa Timur. Yang kedua yaitu daerah Demak, Kudus, Muria yang bertempat di daerah Jawa Tengah. Yang ketiga ini Cirebon yang bertempat di Jawa Barat. Wali Songo merupakan kelompok syiar dakwah Islam atau para mubalik yang kerap disebut dengan wali umar. Adapun kata Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9, sehingga Wali Songo berarti wali 9. Adapun nama-nama Wali Songo yang pertama yakni Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel Raden Ahmad, yang ketiga Sunan Giri Raden Paku, yang keempat Sunan Bonang atau Syekh Maulana Raden Ibrahim, yang kelima Sunan Derajat atau Raden Qasim, yang keenam Sunan Kudus Ja'far Shadiq, yang ketujuh yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Said, yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Strategi dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia sebagaimana telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, yakni Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Namun baru diminati oleh penduduk asing dari Cina, Arab, Persia, Hindia baru pada akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 ada sekumpulan tokoh penyebar agama Islam berjuluk dengan Wali Songo berhasil mengislamkan penduduk pribumi dengan metode dakwah yang khas tanpa menimbulkan kejolakan dan penolakan. Wali Songo pun berhasil menjelaskan apa itu Islam dan seluk-beluknya dengan perangkat-perangkat budaya yang ada dan dapat dihayati oleh masyarakat. Islam dibumikan dengan prinsip bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Penjelasan mengenai Islam dikemas secara sederhana yang dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Misalnya Sunan Giri yang bertugas menjelaskan siklus perhitungan kalender dan perubahan hari. Sunan Jati mengajarkan tata cara berdoa, membaca mantra dan pengobatan. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah. Sunan Kudus mengajarkan tata cara membuat keris atau kerajinan emas. Hal penting yang perlu dicatat dalam sukses dalam Wali Songo adalah corak sufistik dalam ajaran-ajaran mereka. Istilah wali itu sendiri sangat lekat dengan kaum sufi atau kajian tasawuf. Corak sufistik dalam hal ini dapat diperbandingkan dengan corak fikih yang serba hitam putih. Ajaran Islam Sufi lebih terbuka, luas, dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran Islam di luar Islam. Dakwah kultural semacam itu juga dilakukan oleh Sunan Derajat melalui tembang Jawa ciptaannya yang hingga kini masih digemari, yaitu tembang Pangkur. Sementara Sunan Bonang mengajarkan suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang, catatan pendidikan yang dituliskan dalam bentuk prosa. Setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, dijajari wudhu, cara-cara sholat dan sebagainya. Penyebar Islam pasca Wali Songo. Proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak dapat lepas dari peran aktif para ulama. Melalui mereka lah Islam dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Di antara ulama penyebar agama Islam pasca Wali Songo tersebut ada pertama yakni Hamzah Fansuri, yang kedua Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari, yang ketiga Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, yang keempat Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, yang kelima Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Haji Soleh Darat, Syekh Khalil Manggalan, Haji Ahmad Dahlan. Sekian dari penjelasan saya mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan maupun kesalahan yang lain yang tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.